Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas materi tentang pendahuluan persamaan diferensial. Baik, kita harus ingat kembali ya, refresh dulu untuk eh, materi berikut ya. Masih ingat ketika kita punya integral fx dx itu akan sama dengan f besar ya, fx plus c. Penulisannya seperti ini. Ketika f kecil kita integralkan, maka hasilnya f besar plus suatu konstanta. Nah, ini di materi atau video sebelumnya kita tahu bahwa fx atau f kecil itu sama dengan turunan dari f besar ya, f aksen x. Nah, ini setara ya, setara dengan ini setara dengan fx sama dengan, nah ini turunannya bisa kita tuliskan sebagai notasinya seperti ini, ddx dari fx ya. Nah, kemudian ini sebetulnya penulisannya bisa seperti ini ya. Jadi fx dx ya kan sama dengan dfx. Nah, sehingga untuk penulisan awal ini kita bisa tuliskan sebetulnya jadi integral fx dx kita substitusi jadi dfx, d turunan dari f besar ya. Itu sama dengan fx plus c. Oke. Nah, ini adalah sebagai pengantar terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke persamaan diferensial. Nah, nanti persamaan ini akan kita aplikasikan. Langsung saja, untuk persamaan diferensial kita akan belajar langsung dari contoh soal. Ya, contoh soal pertama, cari persamaan XY, ya, artinya dalam bentuk XY. Dari kurva yang melalui titik negatif 1,2 dan yang memiliki kemiringan atau gradien pada setiap titik pada kurva itu sama dengan 2 kali absis titik itu. Oke, kalimat ini atau pernyataan ini bahwa kita harus mengubahnya ke model matematika. Jadi, nah, kita akan mencari persamaan XY yang melalui kurva melalui titik negatif 1,2 memiliki kemiringan. Kemiringan itu adalah dy dx ya. Kita tuliskan dy dx ya, yang memiliki kemiringan pada setiap titik pada kurva itu sama dengan sama dengan 2 kali absis titik itu ya. Ingat, kalau absis itu adalah x, tapi kalau y itu disebut ordinat ya. Jadi dy dx sama dengan 2x. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ini bisa dituliskan jadi dy sama dengan 2x dx ya. 2x dx. Nah, kemudian ketika kita memiliki persamaan ya, misalkan persamaan kiri sama dengan yang kanan ya, maka kita bebas mengoperasikan apapun keduanya, baik dikurangi, ditambah, dipangkatin, diakarin, diintegralkan, apapun. Selama perlakuannya sama, maka kiri dan kanan akan sama. Sehingga yang kiri kita perlakukan, kita integralkan ya. Begitupun yang kanan kita integralkan. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini adalah integral dy. Lihat sebelumnya ya. Integral d sesuatu itu adalah sesuatu plus c. Oke. Nah, sekarang kita punya integral dy, maka y plus c ya. Nah, kita tulis c1 misalkan ya. Kenapa? Karena di kanan akan ada konstanta juga. Oke. 2x kita integralkan ya. 2x kalau kita integralkan kan berarti kan 2 per x-nya kan pangkat 1 nih, berarti 1 tambah 1. X-nya pangkat 1, tinggal tambah 1 lagi. Berarti kita punya 2 per 2, X pangkat 1 tambah 1, 2. Ini hilang, 2 bagi 2, 1. Sehingga kita punya X kuadrat plus C, ya, C2. Kita tuliskan C2. Nah, kita sederhanakan lagi bahwa penulisannya Y sama dengan X kuadrat plus C2 kurangi C1 kan. Nah, kita sederhanakan menjadi Y sama dengan
X kuadrat plus C ya. Karena C2 konstanta, C1 konstanta, maka akan membentuk konstanta yang baru yaitu C. Nah, kemudian kita masukkan, kita substitusi ya. Kita setelah dapat persamaannya, selanjutnya adalah substitusi titik negatif 1,2 ke persamaan tersebut. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai C-nya. Oke, X-nya negatif 1, ingat X-nya negatif 1, Y-nya 2 ya. Oke. Nah, kita punya seperti ini. Lalu kita lanjutkan, 2 sama dengan negatif 1 kuadrat itu 1 ditambah C. Nah, sehingga kita memiliki C sama dengan 2 dikurangi 1 ya. 1. Nah, sehingga kita peroleh ya persamaan yang diinginkan adalah Y sama dengan, tulis X kuadrat plus, nah C-nya ganti jadi 1. X kuadrat plus 1. Oke, selesai. Kita dapat persamaan dalam bentuk XY. Langsung, soal latihan yang kedua. Selesaikan persamaan diferensial dy dx sama dengan X plus 3X kuadrat dibagi Y kuadrat. Nah, setelah menyelesaikannya, kemudian cari penyelesaian yang memenuhi Y sama dengan 6 ketika X sama dengan 0. Baik, kita langsung saja eksekusi. Apa yang mesti kita lakukan pertama kali? Nah, kita tulis dulu persamaannya ya. dy dx sama dengan X plus 3X kuadrat dibagi Y kuadrat. Nah, langkah pertama, nah ini kan kurang enak dipandang ya. Ini kan ada penyebutnya. Maka langkah pertama kita mesti kalikan, oke? Kalikan kedua ruas ya, kedua ruas tentunya. Kedua ruas kita kalikan dengan Y kuadrat dx. Kenapa? Karena supaya tidak ada penyebutnya. Oke, kita kalikan Y kuadrat dx dikalikan dy dx, kemudian sama dengan Y kuadrat dx kita kalikan juga dengan X plus 3X kuadrat dibagi Y kuadrat ya. Nah, ini kita peroleh Y kuadrat dy ya sama dengan X plus 3X kuadrat dx ya. Seperti ini. Nah, lalu ketika kita sudah punya yang sejenis, kiri Y semua, kanan X semua, kiri ada dy-nya, kanan ada dx-nya, langkah selanjutnya adalah integralkan kedua ruas ya. Kita integralkan, integral Y kuadrat dy, oke, sama dengan integral X plus 3X kuadrat dx. Nah, setelah itu kita integralkan ya. Y pangkatnya bertambah 1, 2 tambah 1, 3 ya. Oke, ini yang kiri kita anggap plus C1. Yang kanan ya, X pangkatnya kan pangkat 1 tambah 1, 2 per pangkatnya tambah 1 tambah 1, 2 tambah 3 per pangkatnya kan 2 ya, 2 tambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3 tambah C, C2 misalkan. Nah, selanjutnya C1 kita ke ruas kanan kan ya. Jadi kita punya Y pangkat 3 per 3 sama dengan X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 3 ya. Ini 3 bagi 3, 1. Tambah, ini kan C2 dikurangi C1 ya. Ini kan C2 dikurangi C1 ya. Kita tuliskan jadi menjadi C3 ya. Misalkan C3. Oke. Nah, lantas kita kalikan dengan 3 kedua ruas. Oke, kalikan 3 ya. Kalikan 3 sehingga kita punya Y pangkat 3 sama dengan 3 per 2 X pangkat 2
plus 3x pangkat 3 plus 3C3 ya. Kita kalikan 3 kan. Kalau kalikan 3 ini hilang ya. Penyebut ini hilang. Kemudian yang kanan kalikan 3 semua. Termasuk C3 dikali 3 berarti 3C3. Nah, dalam hal ini 3C3, 3 adalah konstanta, C3 adalah konstanta, sehingga hasilnya konstanta juga. Kita misalkan C hasilnya ya. 3C3 misalkan C ya. Nah, lalu terakhir kita harus dalam bentuk Y sama dengan ya. Nggak boleh Y pangkat 3. Menggantung, belum selesai. Oke, berarti akar 3 dari 3 per 2x kuadrat ya. Plus 3x pangkat 3 plus C. Oke, nah ini adalah yang disebut dengan solusi umum. Masih umum jawabannya, yaitu masih ada C-nya, belum khusus. Nah, supaya solusi khusus kita dapatkan, maka langkah selanjutnya adalah kemudian cari penyelesaian yang memenuhi Y sama dengan 6 ketika X sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga langkah terakhir adalah kita pertama tuliskan kembali ya. Jadi Y yang telah kita dapatkan itu adalah akar 3 dari 3 per 2x pangkat 2 plus 3x pangkat 3 plus C. Langkah selanjutnya adalah substitusi. Substitusi apa yang substitusi? Yaitu substitusi X sama dengan 0, Y sama dengan 6 sesuai dengan soal ya. Oke. Nah, substitusi Y-nya 6, X-nya 0. 0 masukkan 0 tambah 0 tambah C ya. Nah, sehingga kita punya 6 adalah akar 3 dari C. Atau kita punya C sama dengan 6 pangkat 3. Oke, maaf, ini C. Ya, ini C. Nah, sehingga kita punya C-nya itu adalah 6 pangkat 3. 6 kali 6, 36. Dikali 3 lagi 216. Sehingga kita dapatkan solusinya adalah Y sama dengan akar 3 dari 3 per 2x pangkat 2 plus 3x pangkat 3 plus C. C-nya kita ganti dengan 216. Oke, sekian untuk pendahuluan persamaan diferensial. Sampai jumpa.